kehidupan dalam rencana Tuhan. Apakah pertanyaan terbesar di dunia sekarang ini? Saya pikir pertanyaan itu adalah, sampai berapa lama lagi COVID-19 akan merusak kehidupan manusia? Jawabannya dari para ahli adalah, tidak ada yang tahu. Salah satu pertanyaan paling penting di Alkitab dicatat di dalam Daniel 8 ayat 13. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan, dan bala tentara yang diinjak-injak? Pertanyaan ini diajukan sehubungan dengan sikap tanduk kecil yang begitu merusak dan nampaknya takkan terhentikan. Kalau soal COVID-19, para ahli tidak tahu kapan berakhir. Tetapi soal kuasa kejahatan yang begitu merusak, Tuhan pastikan tuntas. Firman Tuhan katakan, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Wah, apa maksudnya? Ini sangat penting. Tahukah Anda bahwa ungkapan tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar, itu menunjuk kepada hari perdamaian atau hari Grafirat, yaitu upacara tahunan di mana pada hari itu bait suci yang selama 1 tahun tercemar oleh karena dosa-dosa yang telah diakui oleh umat Tuhan akan dibersihkan. Setiap percikan darah pengakuan dosa yang melekat di tirai bait Maha Kudus akan dibuang, dihapuskan, dibersihkan. Itu berarti pada hari itu dosa-dosa umat Tuhan akan dihapuskan untuk selama-lamanya. Tidak diperhitungkan lagi. Keselamatan umat Tuhan sah. Kapan masa 2300 itu berlangsung? Titik awal nubuatan 2300 hari atau tahun dari Daniel 8 ayat 14 dan nubuatan 70 minggu 490 tahun dari Daniel 9 itu adalah sama. Di mana Daniel 9 ayat 25 menyatakan titik awalnya, yaitu sejak keluarnya perintah untuk membangun dan memulihkan Yerusalem. Di dalam sejarah itu terjadi pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta atau 457 sebelum Masehi. Menghitung 2300 tahun ke depan, maka kita dapati tahun 1844. Itu tidak lama setelah kuasa tanduk kecil dilumpuhkan, tepatnya pada tahun 1798. Saudara, rencana keselamatan Tuhan luar biasa. Lebih dari sekedar penuntasan virus corona dan segala kesusahan yang lainnya, Tuhan akan menghancurkan virus dosa untuk selama-lamanya. Sebelum dunia ini diperbaharui, setiap orang yang takut akan Tuhan akan menyambut vaksin. Itulah darah Yesus pada kematiannya di Golgota. Keampuhan vaksin itu akan terbukti, yaitu mulai tahun 1844 ketika nama-nama setiap umat Tuhan mulai diadili oleh penghakiman semesta. Dan di sana Yesus akan tegaskan tentang setiap pengikutnya. Orang ini telah menerima darahku. Dia sudah suci, sudah bersih dari dosa. Dia layak untuk hidup di dunia yang bebas virus, kudus bersama Tuhan dan bersama malaikat-malaikat di dalam sorga. Itu